wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang Bu Kanti. Ya, Mohon maaf siang. mengganggu waktunya sebentar. Gimana Bu Kanti hari ini? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Begini Bu Kanti, mohon maaf, mohon izin untuk menyita waktu penjelasan sebentar terkait dengan wawancara tentang pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi selama ini kasus-kasus yang sudah Bu Kanti hadapi dan untuk pengambilan keputusannya itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan itu bagaimana gitu. Baik, langsung saya mulai saja Bu Kanti. Selama ini bagaimana Bu Kanti dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Ini kaitannya dengan dilema berarti. Ada kasus yang harusnya itu baik tetapi tidak baik juga untuk sisi lainnya, maka dikatakan dilema gitu ya. Untuk kasus-kasus yang positif kemudian yang tidak ada pro kontranya itu untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan jelas mungkin tidak ada hambatan ya. Memang gitu, yang menjadi hambatan atau menjadi kendala itu jika ada kasus yang sebetulnya ini baik di satu sisi tetapi membawa hal yang buruk di sisi lain atau ketidakbaikan di sisi lain. Nah, dalam hal ini saya pribadi selaku kepala sekolah jelas ini juga sering kita hadapi seperti itu. Namanya kebijakan itu kan pasti melibatkan banyak orang, pasti melibatkan banyak orang, sehingga dalam pengambilan keputusan itu satu, yang pertama tetap kita harus menggunakan hati. Dalam pengambilan harus menggunakan hati. Ada pedomannya untuk kebijakan untuk melakukan kegiatan, ada pedomannya. Kemudian dalam memutuskan itu gunakan hati. Bukan ini ya, bukan ini. Tapi kalau saya tetap nomor satu kita gunakan hati. Karena kalau otak ini akalan itu bisa otak-atik, kadang otak-atik itu dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif. Tapi kalau hati itu biasanya suci ya, suci fitri. Maka saya gunakan hati. Yang kedua, kalau hati saya mengatakan A, begitu nggih, tapi tetap membawa dampak yang negatif dengan orang lain, maka biasanya saya mengumpulkan beberapa teman sebagai pertimbangan, ya, dimintai pertimbangan, begitu. Sehingga kita meminimalisir dampak yang negatif. Baik, untuk selanjutnya bagaimana Bu Kanti menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita tercinta ini, SMP Negeri 1 Kaliori, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi sama-sama benar gitu Bu. Sama-sama kita harus memilih. Iya, harus memilih ya. Ya seperti tadi, satu, dua-duanya sudah benar ya. Yang kemudian untuk mengambil keputusannya bagaimana ini kalau sama-sama sebenarnya tetapi ada pro dan kontra, itu maksudnya ya? Sama-sama itu benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan, namun di sini kita itu harus memutuskan satu saja gitu, kayak mungkin buah si malakama gitu. Jadi itu gimana Bu Kanti menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah ini? Ya itu memang sulit ya, hal seperti itu tidak mudah, itu perlu pemikiran yang jernih, perlu pertimbangan-pertimbangan yang luar biasa. Mungkin ada skala prioritas atau apa gitu. Maka yaitu tetap pertimbangan satu, kebermanfaatan yang lebih banyak, kebermanfaatan yang lebih banyak pada misalnya kelompok tertentu. Kemudian yang kedua, benar yang jenengan sampaikan, mungkin kita mengambil skala prioritas mana yang lebih didahulukan. Baik. Dan untuk berikutnya, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Kanti lakukan selama ini, baik itu mungkin kasus dilema etika maupun bujukan moral gitu. Langkahnya dalam pengambilan keputusan, karena kita ini organisasi ya, organisasi itu terutama di SMP 1 Kaliori, karena kepala sekolah itu sebetulnya fungsinya juga guru, jadi tidak jauh berbeda dengan guru dalam hal pengelolaan sekolah, manajemen sekolah. Bu Kanti selalu melibatkan teman-teman yang kami anggap teamwork ya, kami anggap teamwork.
itu kita ajak bicara. Sering dalam pengambilan keputusan saya mengajak bicara, tentu saja tidak semuanya, Iya, yaitu hanya orang-orang tertentu yang berkaitan yang gitu ya. berkaitan dengan Masalah permasalahan tersebut. tersebut. Baik Bu Kanti, masih ada 5 pertanyaan lagi nih. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Kanti anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi hal-hal yang selama ini Bu Kanti anggap efektif Ya. dalam pengambilan keputusan. Apa ya, misalnya dalam pengambilan keputusan kaitannya dengan kegiatan misalnya. Iya, boleh mungkin, Kegiatan. atau mungkin dalam kegiatan program sekolah wisata atau apa itu kan terkadang ada dilema gitu. Ya. Nah, menurut saya ada satu kegiatan yang akan kita laksanakan, kemudian di situ ada dilema etika yang mengganggu sehingga langkah yang harus saya lakukan adalah satu, dikomunikasikan. Jadi kalau memang saya selaku kepala sekolah mengalami dilema etika, maka saya tidak mungkin dong saya diam saja atau Betul saya merenung sekali. saja, Iya. kan tidak mungkin. Maka langkah saya adalah ada komunikasi dengan teman-teman yang membidangi atau sesuai dengan tupoksinya. Itu langkah yang pertama, komunikasi, koordinasi. Kalau sudah kita komunikasikan, kita koordinasikan, maka saya rada enteng gitu. Jadi keputusan kita ambil bersama. Baik, itu berarti langkah efektifnya ya. Iya. Nah, dalam mengambil langkah efektif tadi, kira-kira hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus tadi, Bu? Jadi tadi sudah ada langkah efektifnya, kira-kira yang menjadi tantangannya apa gitu? Ya, walaupun kita sudah mengumpulkan tim ya, Iya. atau orang-orang yang kita anggap mampu gitu ya, tetapi mungkin juga betul kadang-kadang ada tantangan karena antara A dan B itu kadang-kadang agak berbeda pendapat. Ini yang menjadi tantangan tentunya. Sudah mau dimintai pendapat untuk pengambilan keputusan, tetapi dilalah kok ini juga ada debat pendapat gitu ya. Ya, itu tantangan betul memang. Baik, dan kemudian apakah Bu Kanti ini memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah di sini juga Bu Kanti langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang Bu Kanti jalankan gitu? Dalam penanganan kasus tertentu, baik itu dilema etika atau kasus apa saja yang menyangkut kegiatan di sekolah misalnya. Dan itu pasti ada di setiap sekolah, itu pasti ada. Betul sekali. Itu kita tidak boleh istilahnya gegabah dalam pengambilan, dalam penyelesaian masalah itu kita harus memperhatikan satu momen. Jadi misalnya kita kok mau menyelesaikan sebuah kasus, itu kita bukan kita menjadwalkan, tidak, tetapi kapan kasus itu ada, kemudian kita maksudnya kita punya catatan, nah nanti agendakan kapan ini akan kita selesaikan. Nah agendanya itu tentu harus memilih timing yang tepat, harus memilih timing yang tepat, harus memilih situasi kondisi personnya juga itu harus kita pertimbangkan. Jangan sampai misalnya orang pas capek, pas lelah, lalu kita ajak komunikasi terkait masalah itu, nanti malah akan tidak menghasilkan keputusan yang benar gitu. Keputusan yang baik. Yang kita inginkan adalah keputusan yang baik, yang adem dan tidak menimbulkan jejak atau bekas yang tidak menimbulkan kegaduhan. Betul sekali. Kalau mungkin tidak menutup kemungkinan juga ketika masa tersebut urgent bisa diselesaikan di tempat juga ya, Bu ya. Bisa. Kalau memang sangat urgent, bisa ya melihat situasi dan kondisi. Kalau memang sangat urgent ya langsung hari itu juga, tidak menunggu kapan. Luar biasa. Baik, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor yang mungkin selama ini dapat mempermudah atau membantu Bu Kanti dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika? Ya, ada yang membantu atau faktor-faktor?
selama ini jika menghadapi kasus-kasus seperti itu, kalau memang masih bisa diselesaikan sendiri, saya menyelesaikan sendiri. Tetapi kalau menghadapi dilema yang memang saya harus memperoleh keputusan yang bermanfaat untuk banyak orang, saya melibatkan tim. Manakala itu pun masih mentok, biasanya Bukanti punya atasan. Oh gitu. Bukanti punya atasan. Jadi kita melibatkan atasan yang sejalur lah, yang sejalur. Baik, ini pertanyaan terakhir Bu Ganti. Dari semua hal yang telah disampaikan Bu Ganti tadi, kira-kira pembelajaran apa yang mungkin dapat saya atau mungkin juga Nyun Sewu Bu Ganti sendiri petik dari pengalaman Bu Ganti mengambil keputusan khususnya untuk dilema etika? Ya, kembali lagi bahwa dilema etika itu tidak bisa kita hindari. Suatu saat pasti kita hadapi, termasuk jenengan juga sebagai wakil kepala sekolah, sebagai calon guru penggerak, sebagai mungkin calon kepala sekolah juga, itu pasti suatu saat kita akan menemui hal etika. Jadi memang kita harus bijaksana dalam menentukan itu, sehingga ya tetap ya kita karena yang kita hadapi itu banyak orang dengan berbagai karakter. Intinya pengambilan keputusannya itu tetap memperhatikan nilai-nilai kebajikan di sekitar kita. Dari tadi kan semuanya mengandung nilai kebajikan, tetapi ada dilemanya kan. Maka kita harus mampu untuk istilahnya menyadarkan diri kita sendiri bahwa kita itu berhadapan dengan banyak orang dan banyak karakter. Iya, gitu. betul sekali. Itu yang kita diminta untuk dodo niki kudu jembar gitu. Sehingga kadang-kadang itu kita harus kasarane sok-sok ngalahi supaya apa yang menjadi dilema itu bisa terakomodasi. Baik, Bu Ganti, sudah semuanya saya ajukan untuk Bu Ganti dan terima kasih sekali atas waktu yang diluangkan untuk wawancara terkait pengambilan keputusan berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih, semoga Bu Ganti sehat selalu dan sukses selalu. Semoga Bu Ida juga sehat, diberikan kemudahan kelancaran dalam mengikuti semua kegiatan kaitannya dengan calon guru penggerak juga tugas-tugas yang ada di sekolah. Semoga dua-duanya bisa berjalan seiring bisa jalan. Terima kasih support dan doanya Bu Ganti, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Pak Supriyadi. Waalaikumsalam. Selamat siang. Apa kabarnya Pak Supriyadi hari ini? Alhamdulillah sampai detik ini sehat. Alhamdulillah. Selalu semangat ya Pak Priyadi ya. Semangat walaupun di akhir purna. Oh gitu. Baik, untuk di Pak Priyadi selaku Kepala SD Negeri Mojo Rembun ini kegiatannya banyak sekali nggak Pak? Oh, untuk kegiatan seperti biasa yang sudah terencana maupun yang tidak, namun seorang kepala sekolah sebagai manajer di sekolahan itu istilahnya tidak ada waktu untuk tenang-tenang, melainkan melaksanakan program yang sudah ada serta menjaga hubungan baik dengan instansi lain, termasuk dengan SMP Kaliwadi. Luar biasa Pak Priyadi. Baik Pak Priyadi, ini mohon waktunya sebentar, mungkin nanti ada sekitar 8 pertanyaan yang akan saya ajukan kepada penjenengan terkait dengan wawancara tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan gitu ya Pak Priyadi. Baik, yang pertama mohon izin bertanya, selama ini bagaimana Pak Supriyadi itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu? Ya, terima kasih. Yang pertama, kebiasaan kami setiap hari Senin itu kan ada upacara. Nah, sehabis upacara itu saya selaku manajerial di sekolah 10-15 menit mengumpulkan guru sebagai briefing untuk menyerap
dan mengawasi guru-guru apakah selama 1 minggu yang kemarin ada apa dengan anak, kemudian dengan kelas ada apa, sehingga saya dapat mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan yang ada. Kemudian saya juga pesan seminggu yang akan datang diharapkan 0 masalah, sehingga semua permasalahan yang ada di SD saya laksanakan dengan enjoy. Luar biasa sekali. Baik Pak Priyadi, dan selama ini bagaimana Pak Priyadi itu menjalankan pengambilan keputusan di SD Negeri Mojo Rembun, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan nih yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya saya selaku kepala sekolah itu perlu setiap hari mengamati observasi di kelas maupun guru olahraga di lapangan. Di samping itu apabila ada hal-hal yang tidak mengenakan termasuk info dari wali murid, sebab sekarang itu wali murid sudah kritis, ada keanehan pada anak, saya selaku kepala sekolah yang didatangi, sehingga setelah saya mendeteksi ada permasalahan, maka guru akan saya tanya, ini kasus apa, penyelesaiannya bisa tidak, kalau tidak bisa langsung saya tackle. Akhirnya semua permasalahan yang menyangkut murid bisa segera. dan wali murid, alhamdulillah wali murid legowo untuk menerima keputusan saya. Ya, luar biasa sekali. Baik Pak Priyadi, dan untuk masalah tadi kira-kira itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Priyadi lakukan selama ini gitu Pak? Biasanya hal yang semacam ini kan siapapun yang jadi kepala sekolah ingin sekolahnya berjalan lancar, tanpa masalah ya Pak ya. Mulai dari penyusunan jadwal, kemudian wali murid yang sering ke sekolah itu saya hafal. Oh gitu loh. Biasanya kelas 1. Dan di SD saya itu karena ada anak inklusi, maka ada wali murid yang ikut sekolah selama 2 tahun. Sampai anaknya ditunggui sampai terus. Itu pun saya dekati permasalahannya memang anaknya inklusi ya. Saya selaku kepala sekolah juga memahami dan tidak akan melarang wali murid yang menunggui anaknya. Demikian juga guru saya pesan setidak-tidaknya belajar lewat Google, belajar lewat tanya jawab dengan orang, terutama tentang pengajaran inklusi. Sebab mau tidak mau sekolah kami di SD Mojo Rembun ada tergolong sekolah inklusi. Banyak Bu yang hari ini kurang lebih setiap kelas hampir ada anak yang ABK. Terutama lamban berpikir, kemudian ada kelas 1 baru kemarin ada yang mongoloid, dalam arti yang kembar sedunia. Karena baru 2 minggu selesai MPLS, untuk selanjutnya belum saya ambil tindakan, masih saya pelajari anak ini perlu tindakan yang kayak gimana? Tindakan yang bagaimana, kerjasama dengan SLB atau bagaimana itu belum ada langkah. Luar biasa. Tapi tetap saya terima dengan baik. Itu ibunya ikut sekolah juga. Jadi ada 3 wali murid yang setiap hari ikut sekolah. Baik Pak Priyadi, untuk berikutnya masih ada 5 pertanyaan ini Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Pak Priyadi anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika gitu, Pak? Terutama ini yang menyangkut disiplin guru. Dengan adanya fingerprint, mengurangi beban kami untuk mengawasi dan menceramai guru. Sebab otomatis sudah tidak saya perintah, tidak saya bimbing, sudah tertib, pagi jam 7 masuk, siang jam 2 pulang. Itu tentang kedisiplinan. Untuk yang lain-lain, saya juga seorang kepala sekolah perlu wawancara juga dengan wali murid. Misalnya apabila ada guru yang sering terlambat, mengajarnya kurang, pernah suatu saat saya dibel, Pak ini mengajarnya kurang, sudah saya ambil tindakan dengan jalan ya membina guru tersebut agar tidak seperti itu. Alhamdulillah warga masyarakat Mojo Rembun, khususnya wali murid, selama ini saling menghargai. Saya juga menghargai jerih payah orang tua yang dalam hatinya menggebu-gebu anaknya ingin menyekolahkan. Baik Pak Priyadi, dan untuk selanjutnya hal-hal apa saja
yang selama ini Pak Priyadi anggap sebagai tantangan dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus tadi? Nah, berkaitan dengan itu, saya tidak mau dikatakan kepala sekolah egois. Saya tidak mau. Saya akan menerapkan istilahnya kepala pimpinan yang demokratis. Sebelum saya mengambil kebijakan, itu secara pribadi saya ngomong dengan guru. Setelah dengan guru 1, guru ketiga, keempat, baru pendapat-pendapat mereka saya simpulkan dan saya umumkan bahwa ketika saya mengambil kebijakan tidak ego saya sendiri, melainkan dari pendapat panjenengan, di mana antar guru ini pendapatnya tidak boleh didengar oleh guru yang lain. Sebab kalau nanti didengar berarti Pak Pri kok mengikuti guru A, Pak Pri kok mengikuti saran guru B, sehingga saya mengatur itu jangan sampai guru yang satu dengan yang lain merasa pendapatnya tidak saya pakai, tetapi saya pakai yang lain. Itu tidak ada, karena saya tidak cerita. Ketika saya bicara dengan guru A, saya tidak akan bilang bahwa pendapat guru A demikian Bu, sehingga sangat rapi. Akhirnya entah pahit, entah manis, itu keputusan saya. Padahal itu berdasarkan pendapat mereka yang terpisah. Gitu. Baik Pak. Kemudian apakah Pak Priyadi itu memiliki sebuah seperti jadwal atau tata kala tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus tersebut? Apakah Pak Pri juga menyelesaikannya mungkin di tempat atau mungkin ada jadwal tertentu, dan misalkan ada itu bentuk atau prosedurnya itu seperti apa Pak? Kalau hal-hal seperti itu untuk kontrol, umumnya guru SD itu sudah ada jadwal istilahnya observasi dan supervisi. Nah, momen itu yang saya gunakan untuk benar-benar mengoreksi apa sih kemauan guru tersebut, apa yang diminta. Tetapi saya itu termasuk tipe orang yang ingin segera permasalahan selesai di itu juga. Oleh sebab itu apabila ada sedikit permasalahan langsung saya tuntaskan. Iya, biar sama-sama tenang, enjoy gitu ya Pak ya. Oke. Baik Pak Priyadi, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Priyadi dalam pengambilan keputusan dalam kasus tersebut? Ya, terima kasih. Di SD sekarang itu sudah ada 3 operator Mbak. 1 operator dapodik, 2 operator bos, 3 operator kinerja. Sehingga 3 orang ini benar-benar saya pilih yang sesuai dan mampu mengerjakan tugas. Sehingga apabila ada permasalahan kinerja, komunikasi saya dengan operator kinerja. Walaupun yang mengoperatorkan kinerja itu petugas, tapi di dalam mengambil penilaian itu saya sendiri. Walaupun saya tidak melaksanakan sendiri secara teknis, tapi saya mampu dan bisa melihat dari laptop maupun HP, sehingga saya tidak mau dipandang oleh anak buah saya, Pak Pri gaptek, Pak Kepala Sekolah tidak tahu apa-apa. Saya tidak mau seperti itu. Oleh sebab itu 3 operator ini ada triknya sendiri. Ada trik tersendiri, sehingga ada komitmen saya dengan operator. Operator tidak boleh menyebarkan ke guru lain tentang informasi rahasia saya. Andai kata saya tidak sempat, Pak tanggal ini deadline untuk kinerja, walaupun dia yang mengerjakan tapi atas perintah saya, dan dia tidak boleh komentar dengan guru yang lain. Nanti dikiranya saya binokasnya dengan yang lain. Luar biasa. Baik Pak Priyadi, ini untuk pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah Pak Priyadi sampaikan ini tadi, kira-kira Pak, pembelajaran apa yang dapat saya dan mungkin Pak Priyadi petik dari pengalaman Pak Priyadi dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Itu ada nilai yang namanya keteladanan. Apapun yang terjadi, kepala sekolah harus menjadi teladan bagi guru-gurunya. Luar biasa. Kelihatannya saya bodoh, tidak bisa laptop, tapi alhamdulillah di luar itu saya harus bisa. Jangan sampai ada pendapat, Pak Pri reso dada, tidak bisa apa-apa. Saya tidak mau seperti itu. Jadi tetap saya jaga itu,
agar semuanya menghormati saya dengan keteladanan. Termasuk hari masuk saya harus paling pagi. Paling pagi. Terus termasuk hari pulang saya harus terakhir. Kemudian waktu berpakaian termasuk menggunakan ini Atribut juga, atribut kelengkapan ini ya, saya Pak, ya? tidak pernah lupa. Apabila lupa, Mbak, saya pulang kembali ke rumah. Sebab Luar rumah saya biasa dekat. sekali. Ini harus saya pakai. Termasuk bersepatu seperti ini. Saya harus memberi contoh. Oke. Baik, terima kasih sekali Pak Priyadi atas waktu yang diluangkan kepada saya terkait dengan wawancara pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Semoga Pak Priyadi selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan dan sukses selalu untuk Pak Priyadi. Sami-sami terima kasih, mudah-mudahan diberi kesehatan sebab ini Kak Ida 2 bulan lagi pensiun. Mudah-mudahan SD Mojongun, SMP Kaliori yang dulunya menjadi alumni saya jaya selamanya, terutama di bawah pembinaan Ibu Ida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.